Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih jazakallahu khairon kasiron. Bab 2109 sampai bab 2112. Setelah nenek moyang Fen Xiang dirobohkan oleh telapak tangan itu, dia langsung jatuh ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak 2 kali, dan ternyata dia sudah mati. Orang-orang yang melihat adegan ini benar-benar melebihi ekspektasi Ye Chong. Mungkinkah nenek moyang yang sekuat dupa pembakaran benar-benar terbunuh karena tamparan? Suan Yuseng di sebelahnya juga tercengang. Tapi kemudian dia melihat lebih dekat. Lalu dia menghela nafas lega dan berkata, "Oh, ternyata tuannya tidak datang? Ini hanya tiruan dari tuannya." "Apa?" Ye Chong bertanya. Dalam terkejut, ini adalah nenek moyang dari Burning Incense, klon. Ye Chong tidak menyadarinya sama sekali. Cloning dari leluhur dupa pembakaran ini terlalu nyata. Jika klon leluhur Fen Xiang tidak dipukuli sampai mati, Suan Yuseng mungkin akan menyadari perbedaannya. Ini hanya menunjukkan bahwa nenek moyang Fen Xiang begitu kuat sehingga dia dapat mengubah kekuatannya menjadi klon. Dan dia telah melakukannya secara ekstrim, sampai pada titik di mana klon tersebut pada dasarnya sama dengan dirinya. Jika nenek moyang pembakaran dupa benar-benar ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa kabur dari sini. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, Ye Chong tidak bisa tidak mengaguminya. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, tubuh leluhur dupa yang tergeletak di tanah tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Cermin perunggu misterius kuno yang awalnya dipegang di tangan leluhur Fen Xiang juga jatuh ke tanah saat ini. Pada saat ini, orang yang bersembunyi di kegelapan juga melihat petunjuknya dan mau tidak mau berkata, Ye Chong mengikuti suara itu dan hanya melihat seseorang melayang di udara di antara puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tidak mungkin untuk melihat orang itu dengan jelas melalui kerikil yang lebat. Terlebih lagi, ketika Ye Chong ingin melihat kedua kalinya, pihak lain sepertinya menyadari bahwa dia telah terekspos dan segera bersembunyi di kegelapan lagi. Namun, hanya berdasarkan pandangan itu, Ye Chong tiba-tiba merasa bahwa orang ini sangat familiar. Ada pemikiran di benaknya yang mengejutkannya. Apakah orang di balik ini benar-benar dia? Tidak mungkin, dia sudah mati. Dan bahkan jika itu adalah Qin Zhengxing, mereka sangat baik sebelumnya. Temanku, bagaimana mungkin Qin Zhengxing datang ke sini untuk menyakitiku? Terlebih lagi, Qin Zhengxing hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Pada saat ini, formasi abadi yang menghancurkan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Perasaan pusing telah berkurang. Di ruang formasi, kerikil tajam yang menutupi langit dan matahari tidak lagi bertambah, dan kecepatannya tetap pada tingkat yang sama, tidak lagi berakselerasi. Bahkan Raja Heiwu dan yang lainnya yang berdiri di luar melihat petunjuknya. Apakah semua orang sudah mati? Raja Black Martial bertanya. Mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, dan mereka tidak tahu bahwa 2 orang telah tewas. Iblis pedang anggur di sebelah Raja Bela Diri Hitam tetap diam, menatap dari dekat kerikil di formasi abadi yang hancur. Faktanya, alasan mengapa formasi abadi penghancur berhenti menjadi lebih kuat adalah karena orang-orang yang sebelumnya bersembunyi di formasi tersebut pergi. Dan orang ini adalah Qin Zhengxing. Perintah yang diterima Qin Zhengxing adalah membunuh leluhur pembakaran dupa. Adapun Ye Chong dan Suan Yuseng, mereka menerobos sendiri, tidak peduli apakah mereka dibunuh atau tidak. Ketika dia melihat bahwa dia telah ditipu oleh klon nenek moyang Fen Xiang, dia pergi dengan marah. Saat ini, meski formasinya belum menjadi lebih kuat, namun juga tidak menjadi lemah. Jika ini terus berlanjut, Suan Yuseng dan Ye Chong akan tetap mati. Suan Yuseng menghela nafas dan berkata,
Sepertinya kita ceroboh kali ini, kamu dan aku akan mati di sini. Tidak peduli berapa umurku, tapi sayang sekali kamu, Ye Chong, muda, kamu sudah mencapai prestasi seperti itu. Jika diberi waktu, kemampuanmu mungkin tidak melebihi nenek moyang kita, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan di masa depan. Ye Chong sedikit tersenyum, belum tentu begitu. Orang biasa, betapapun kuatnya mereka, mungkin tidak dapat menemukan mata formasi sama sekali. Biarpun leluhur dupa pembakaran ditempatkan di sini, dia hanya bisa menerobos lingkaran sihir melalui kekerasan. Dan Ye Chong memiliki pengetahuan tentang warisan Dewa Naga di benaknya, dan dia mengetahui formasi ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, setelah jangka waktu tertentu, Ye Chong sudah mengetahui di mana mata formasi itu berada. Selama mata formasi hancur, kamu bisa menembus lingkaran sihir. Ditambah dengan kepergian membosankan Qin Zhengxing barusan, formasi melemah, dan Ye Chong memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi. Posisi mata formasi berada tepat di tempat pertama kali kerikil naik, yang juga merupakan tempat kerikil paling kuat. Namun, Ye Chong harus pergi ke sana sendiri. Dia memberi isyarat kepada Xuan Yuseng untuk menunggunya di sini. Kemudian, dia berjalan ke arah tenggara, ke arah munculnya kerikil pertama kali. Setiap kali dia mengambil langkah lain ke arah ini, kekuatan yang harus ditanggung Ye Chong Suo akan menjadi lebih besar. Setelah mengambil beberapa langkah, energi pelindung tubuh di tubuhnya semakin sedikit dikonsumsi oleh kerikil, dan menjadi semakin tipis terlihat dengan mata telanjang. Xuan Yuseng memandang Ye Chong, merasa sangat cemas tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Jika energi pelindung tubuh Ye Chong benar-benar hilang, saya khawatir dia akan hampir sama dengan Zhu Baqi sekarang. Dia ingin mengingatkan Ye Chong untuk berhati-hati, tapi sebelum dia bisa berbicara, Ye Chong telah menghilang. Kerikil benar-benar menghalangi pandangan Xuan Yuseng, dan kondisi Ye Chong tidak lagi terlihat. Ye Chong juga terdorong, dan hanya ada pasir dan batu beterbangan yang tersisa di sekitarnya. Seolah-olah hanya dia dan kerikil ini yang tersisa di dunia. Ye Chong berjalan menuju tenggara selangkah demi selangkah dengan susah payah. Energi sejatinya menjadi semakin tipis. Akhirnya, terdengar suara bang, dan semua energi pelindung hancur. Sama seperti Zhu Baqi sebelumnya, setelah energi sebenarnya menghilang, kerikil setajam pisau yang tak terhitung jumlahnya langsung memotong tubuh Ye Chong. Namun, Ye Chong tidak langsung dipotong-potong seperti Zhu Baqi. Bagaimanapun, tubuh Dewa Naga Ye Chong juga sangat kuat. Kerikil menggores tubuh Ye Chong, mengeluarkan suara yang mirip dengan gesekan logam, namun tidak melukai Ye Chong, melainkan meninggalkan bekas putih di kulit Ye Chong. Dalam waktu singkat, Ye Chong bisa mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan kerikil tersebut. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan kerikil terlalu kuat, dan semakin banyak Ye Chong masuk ke dalam, semakin kuat kekuatan kerikil ini. Seiring berjalannya waktu, bahkan Ye Chong tidak tahan sama sekali. Saat dia mendekati sudut tenggara, bekas putih yang ditinggalkan kerikil di tubuhnya menjadi semakin berat. Jika 3 kerikil menghantam tempat yang sama, akan timbul tanda darah. Tanpa disadari, ada banyak noda darah di tubuh Ye Chong. Untungnya, dia sudah sampai di sudut tenggara saat ini. Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikan dari senjata ajaib luar angkasa. Kemudian, dia mengayunkan pedang tulang ikannya, pertama-tama mendorong kerikil di depannya untuk sementara. Badan pedang itu bertabrakan dengan kerikil, menimbulkan suara ping-pong-pong. Lalu, Ye Chong memutar ujung pedangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Bilah pedang tulang ikan itu segera tenggelam ke dalam tanah. Segera setelah itu, Ye Chong menuangkan semburan energi sejati ke dalam pedang tulang ikan, dan pedang tulang ikan itu segera melebar dan bertambah besar sesuai dengan pemikiran Ye Chong. Segera setelah itu, Ye Chong berteriak pelan, "Hancurkan!"
Seolah-olah batang besi dimasukkan ke dalam roda gigi berputar berkecepatan tinggi. Seluruh formasi tiba-tiba berhenti. Kerikil yang berputar dengan kecepatan tinggi semuanya berhenti, kehilangan dukungannya, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Kerikil tersebut jatuh ke tanah satu demi satu, menimbulkan bunyi bang bang bang, menghancurkan tanah di atas tanah. Kemudian, retakan muncul dalam cahaya ungu di sekitar formasi, dan dalam beberapa detik, secara bertahap pecah. Formasi penghancuran abadi ini benar-benar menghancurkan Ye Chong. Ketika puing-puing jatuh ke tanah, Ye Chong segera pergi mencari orang yang tersembunyi di dalam formasi. Tapi seperti yang dia duga, pria itu telah menghilang. Xuan Yuseng telah mencapai akhir kekuatannya, dan hanya lapisan tipis energi sejati yang tersisa. Ketika dia akan dipatahkan, lingkaran sihir akhirnya menghilang. Xuan Yuseng menghela nafas lega dan sangat gembira. Dia berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, kamu sangat kuat, saya yakin. Kamu menghancurkan formasi abadi yang menghancurkan ini, meskipun." Xuan Yuseng sedikit terluka, secara umum, dia aman dan sehat. Saat puing-puing berjatuhan, Raja Heiwu mengira semua orang di dalamnya sudah mati. Dia hendak menari dengan penuh semangat ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Xuan Yuseng. Kemudian, dia melihat Xuan Yuseng dan Ye Chong berdiri di sana di dalam reruntuhan, dan Raja Heiwu tercengang. Ketika Raja Heiwu melihat Ye Chong dan Xuan Yuseng selamat dan sehat, dia terkejut. Tapi dia belum kehilangan akal sehatnya, hatinya sangat aneh. Mengapa leluhur Fen Xiang yang paling kuat pun mati, tetapi Ye Chong dan Xuan Yuseng masih hidup? Terlebih lagi, mata Raja Heiwu melihat sekeliling, seolah sedang mencari sesuatu. "Bukankah aku berjanji akan membunuh semua orang ini? Kenapa masih ada dua yang hidup sekarang? Sialan, di mana orang itu? Bukankah dia sangat kuat? Kenapa dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak?" Raja Heiwu berkata kepada sendiri katanya. Ketika iblis pedang anggur di sebelahnya melihat pemandangan ini, dia juga menyipitkan matanya dan cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat menghancurkan formasi abadi penghancur yang legendaris ini. Dia melihat dua keajaiban hari ini. Satu adalah seseorang menggunakan formasi abadi yang rusak, dan yang lainnya adalah seseorang menghancurkan formasi abadi yang rusak. Di sisi lain, Ye Chong, seperti Raja Heiwu, juga mencari sesuatu di sekitarnya. Namun, orang yang bersembunyi di balik formasi telah menghilang tanpa jejak. Ye Chong tahu bahwa orang di balik ini pasti dalangnya. Mulai dari ibu kota, pria di belakangnya mengikutinya hingga ke kota Blackwater dan Gunung Liubo. Tak disangka, ia langsung mengikutinya hingga ke 4 sudut Bermuda di sepanjang perjalanan. Apa yang akan dilakukan pria ini? Namun, ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat garis tubuh orang itu, dan dia memiliki tebakan yang lebih kuat. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah langkah maju yang besar. Tapi itu membuat Ye Chong semakin bingung. Di sisi lain, hal pertama yang dilakukan Xuan Yuseng adalah membungkuk dan mengambil cermin perunggu kuno Xuan. Dia meletakkan cermin perunggu hitam kuno ke dalam pelukannya. Ketika Raja Heiwu melihat pemandangan di bawah ini, giginya gatal karena kebencian, tetapi dia tidak berani menghentikan Xuan Yuseng. Setelah memastikan bahwa orang di belakangnya telah melarikan diri, Ye Chong menatap Raja Bela Diri Hitam lagi. Hal ini mengagetkan Raja Bela Diri Hitam, yang tanpa sadar bersembunyi di balik pedang iblis anggur. Saat ini, siapa yang akan mencintaimu? Ye Chong tahu bahwa Raja Heiwu pasti telah melakukan kontak dengan orang di baliknya. Jika tidak, konspirasi sebesar itu tidak dapat dirumuskan oleh Raja Heiwu sendiri. Oleh karena itu, di tangan Raja Bela Diri Hitam pasti banyak informasi tentang pria misterius itu. Dia harus meminta Raja Bela Diri Hitam untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, Ye Chong ingin berbicara dengan Raja Bela Diri Hitam dengan jelas.
tetapi tampaknya iblis pedang anggur tidak memberi Ye Chong kesempatan ini. Dia berdiri di depan Raja Bela Diri Hitam, tenang dan tenang. Meskipun iblis pedang anggur kagum karena Ye Chong dan Xuan Yuseng mampu melarikan diri dari formasi abadi yang rusak, dia tidak panik dan tidak berpikir bahwa Ye Chong dan Xuan Yuseng mampu mengalahkannya. Aku melihatnya mengatupkan tangan di belakang punggungnya, tampak seperti orang tua yang santai, menyesap wine dari labu wine, dan berkata hehe. Kalian berdua cukup cakap, adapun dendam di antara kalian, aku tidak mau untuk mempedulikannya, cermin perunggu hitam tetap ada, kalian berdua bisa keluar. Ye Chong mendengus dingin dan berkata kepada pedang anggur iblis, ini adalah masalah antara aku dan Raja Bela Diri Hitam, sebaiknya kamu tidak ikut campur urusan orang lain dan menyingkir. Iblis pedang anggur terkekeh, haha, kamu memang cukup merajalela, sangat bagus, lalu kamu datang dan mencobanya, aku ingin melihat seberapa mampu kamu, bahkan jika anggur pedang iblis menghentikannya, Ye Chong aku masih harus menemui Raja Bela Diri Hitam untuk bertanya dengan jelas. Segera, sosok Ye Chong bergerak dan terbang seketika, hanya menyisakan suara terobosan di udara di tempat itu. Ye Chong menggunakan kekuatan elemen luar angkasa sambil bergerak. Ye Chong sekarang memiliki kekuatan dan kecepatan Grandmaster, ditambah dengan efek elemen luar angkasa, yang secara langsung memungkinkan Ye Chong mencapai kecepatan suara dengan tubuh fisiknya. Dalam satu gerakan, dia benar-benar mematahkan belenggu penghalang suara. Tepat sebelum suara terobosan udara mencapai telinga semua orang, Ye Chong telah melewati Demon Pedang Anggur dan tiba di sebelah Raja Bela Diri Hitam. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga bahkan iblis pedang anggur pun tidak bisa bereaksi. Ketika iblis pedang anggur bereaksi, Ye Chong sudah muncul di belakangnya dan meraih bahu Raja Bela Diri Hitam. Ye Chong meraih Raja Bela Diri Hitam dan menyeretnya, mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan iblis pedang anggur. Kekuatan Raja Heiwu saat ini tidak sebaik Ye Chong. Jadi setelah dia ditahan oleh Ye Chong, dia hanya bisa membiarkan Ye Chong membawanya pergi tanpa ada kemampuan untuk melawan. Dan iblis pedang anggur ini bukan hanya sia-sia, dia tidak bereaksi pada awalnya, tapi trik Ye Chong benar-benar aneh. Sementara sebagian besar orang masih tenggelam dalam keterkejutan, pedang anggur iblis sudah bereaksi. Saya melihatnya bergerak, dan segera berbalik dan melihat ke arah Ye Chong. Saat ini, Ye Chong telah menyeret Raja Bela Diri Hitam dan melarikan diri beberapa meter jauhnya. Segera setelah itu, iblis pedang anggur mengayunkan labu anggurnya dan memukul bagian belakang jantung Ye Chong. Labu anggur itu sangat cepat, dan cahaya dingin menembusnya, dan hendak mengenai Ye Chong. Dan Ye Chong sedang menyeret Raja Bela Diri Hitam, yang secara alami mempengaruhi kecepatannya. Ye Chong tidak punya pilihan selain mendorong Raja Bela Diri Hitam menjauh. Raja Bela Diri Hitam didorong oleh Ye Chong, terhuyung dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Chong telah menghunus pedang tulang ikan. Dia mengayunkan pedang tulang ikan di tangannya dan memukul labu anggur. Kemudian, dengan suara dentang, labu anggur itu terlempar oleh pedang tulang ikan, berputar 2 kali di udara, dan kembali ke tangan iblis pedang anggur. Meskipun Ye Chong membuka labu anggur, lengannya mati rasa karena syok. Saya harus mengatakan bahwa iblis pedang anggur ini sangat kuat. Memanfaatkan kesempatan ini, Raja Bela Diri Hitam telah bangkit dari tanah dan melarikan diri ke tempat yang aman dalam sekejap mata. Di saat yang sama, Wine Sword Demon juga melancarkan serangan lainnya. Dia mendorong tangannya ke depan, dan 2 pusaran kekuatan muncul dari udara tipis, bergulir ke arah Ye Chong. Ye Chong diserang oleh iblis pedang anggur pada saat ini dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Raja Bela Diri Hitam. Dalam sekejap mata, 2 pusaran kekuatan sudah dekat dengannya. Ye Chong menuangkan energi aslinya ke dalam pedang tulang ikan, dan kemudian menebas di udara,
menggunakan gerakan pedang yang telah dia pelajari di ruang krisan Dewa Pedang Krisan Liu Taya. Meskipun jurus pedang ini bukanlah jurus asli Dewa Pedang Krisan, namun tetap memiliki sedikit ciri gaya Dewa Pedang Krisan dan sangat kuat. Energi pedang berbentuk bulan sabit merah dilepaskan dari pedang tulang ikan, membelah dua angin puyuh menjadi dua dalam sekejap. Ketika iblis pedang Jiu melihat adegan ini, dia terkekeh. "Nak, kamu cukup pandai bermain, kamu memiliki beberapa keterampilan. Baiklah, aku akan bersenang-senang denganmu hari ini." Pada saat ini, Xuan Yuseng melintas dan berdiri di depan Ye Chong di depanmu. Dia tidak melihat ke belakang, tetapi berbalik ke Ye Chong dan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, tolong minggir dan biarkan aku berurusan dengan iblis pedang anggur ini. Kamu bisa berurusan dengan Raja Bela Diri Hitam." Ye Chong tahu itu Xuan Yuseng lebih kuat darinya, jadi dia tidak keras kepala, tapi menyingkir. Namun, dia tidak berurusan dengan Raja Bela Diri Hitam, karena dia tahu bahwa selama iblis pedang anggur dikalahkan, Raja Bela Diri Hitam secara alami tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Jelas, Raja Black Martial juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Iblis pedang anggur terkekeh, memainkan labu anggur di tangannya, dan memandang Xuan Yuseng. "Tuan Xuan Yuseng, saya mendengar bahwa Anda adalah orang kedua di Istana Fenxiang. Hari ini saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda, orang kedua di Istana Fenxiang. Istana Fenxiang kedua, seberapa besar kemampuanmu?" Xuan Yuseng tidak berbicara omong kosong dan hanya mendengus pelan. Kemudian, dia mengangkat satu kakinya dan tiba-tiba terjatuh, dan dia terjatuh ke tanah. Dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Detik berikutnya, semburan energi sejati yang kental keluar dari tubuh Xuan Yuseng. Energi sejati yang kental ini menyebar ke berbagai arah, namun pada akhirnya semuanya menyatu ke arah pedang iblis anggur. Energi sebenarnya semakin tebal, dan sekarang dinding sekeliling secara bertahap terbentuk di sekitar pedang anggur iblis. Selain itu, energi yang menyebalkan ini terus-menerus terkompresi ke arah iblis pedang anggur. Meskipun energi sebenarnya kuat, namun tetap transparan. Sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, termasuk para pejuang termasuk Lucius, cukup mampu, tetapi tidak cukup untuk melihat petunjuknya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa iblis pedang anggur dikelilingi oleh energi sejati. Namun, kekuatan Ye Chong secara alami dapat terlihat dengan jelas. Ki agung yang dipancarkan oleh Xuan Yuseng terus-menerus menekan ke arah iblis pedang anggur, dan sepertinya menekan iblis pedang anggur sampai mati. Iblis pedang anggur masih membungkuk dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya tanpa ekspresi, seolah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kemudian, dia melemparkan labu anggur itu ke langit. Labu anggur itu mula-mula melayang di udara, lalu tiba-tiba berputar mengelilingi pedang iblis anggur. Perlahan-lahan, kecepatan labu anggur menjadi semakin cepat, dan bayangan hantu labu yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap muncul, menutupi bagian atas, bawah, kiri dan kanan dari pedang iblis anggur. Dan energi sejati Xuan Yuseng datang dan menekan lingkaran hantu labu, tidak mampu melangkah lebih jauh dan melukai iblis pedang anggur. Segera setelah itu, iblis pedang anggur berteriak keras dan mengarahkan jarinya ke arah Xuan Yuseng. Saya melihat bayangan labu anggur terbang langsung menuju Xuan Yuseng. Labu anggur langsung merobek penghalang energi sejati Xuan Yuseng dan langsung menuju ke dada Xuan Yuseng. Xuan Yuseng mendengus dingin, membentuk pisau dengan satu tangan, dan menebas labu anggur. Kemudian, dengan suara klik, Xuan Yuseng membelah labu anggur menjadi dua. Pada saat yang sama, di sisi lain, labu di sekitar pedang anggur iblis tiba-tiba menyebar ke segala arah, seperti ledakan kembang api, mendorong energi sejati Xuan Yuseng. Putaran persaingan antara kedua belah pihak ini tidak ada pemenang atau pecundang. Iblis pedang anggur mengulurkan tangannya,
dan labu anggur asli kembali ke tangan iblis pedang anggur, Yi Kuyue. Iblis pedang anggur memegang labu itu dengan satu tangan dan tersenyum pada Xuan Yuseng. Dia memang pria yang kuat. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan mendorong labu anggur itu ke atas, dan labu anggur itu didorong ke dalam udara. Aku melihat bola cahaya berwarna merah darah memancar dari labu anggur lagi, seperti yang terjadi saat berhadapan dengan Gou Changsheng sebelumnya. Setelah cahaya berlalu, labu anggur berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya sekitar 2 meter lagi. Di saat yang sama, sosok lelaki tua Reyot dari iblis pedang anggur juga berubah lagi, berubah menjadi raksasa setinggi 2 meter. Iblis pedang anggur sekali lagi memperlihatkan bentuk pertarungannya, seperti Raja Iblis. Dia memegang pedang panjang di tangannya, mengayunkannya, dan menebas Xuan Yuseng. Aliran energi pedang berwarna merah darah menebas ke arah Xuan Yuseng. Merasakan kekuatan saran ini, bahkan Xuan Yuseng tidak berani menerimanya dengan paksa. Dia berbalik ke satu sisi untuk menghindari serangan energi pedang, dan tubuhnya terbang dengan ringan seperti daun. Hampir di saat yang sama, energi pedang berwarna merah darah jatuh dan menghantam tanah tempat Xuan Yuseng baru saja berdiri, menciptakan retakan di tanah. Dan bahkan jika Xuan Yuseng berhasil mengelak tepat waktu, sepotong pakaiannya terpotong. Setelah para master bertukar pukulan, sepotong pakaian Xuan Yuseng dipotong, yang sudah merupakan kerugian besar. Sebelum Xuan Yuseng bisa berdiri diam, iblis pedang anggur telah mengganggu dirinya sendiri di sisi Xuan Yuseng. Kemudian, dia menebas pedang kedua dengan hampir tanpa celah. Setan pedang anggur ini memiliki total 3 pedang, yang dapat ditebas hampir tanpa celah, dan sangat kuat. Pada saat ini, Xuan Yuseng terpaksa berada di sudut buta dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Dia harus mengumpulkan energinya untuk melawan. Dia menggunakan energi sejatinya untuk memadatkan perisai yang sangat tebal di atas kepalanya, mencoba memblokir pedang dari Wine Sword Demon. Energi sejati Xuan Yuseng murni, dan perisai yang dibentuknya juga sangat defensif. Kemudian, hanya terdengar suara teredam saat pedang kedua iblis pedang anggur menghantam perisai Xuan Yuseng. Pedang itu bertabrakan dengan perisai, dan suaranya bergema lama sebelum berhenti. Kedua belah pihak sangat kuat, pedang anggur iblis hanya memotong sedikit celah pada perisainya, tetapi tidak menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dan sebelum suara itu berhenti, pedang ketiga dari pedang anggur iblis telah ditebas tanpa ada celah. Iblis pedang anggur tidak melakukan gerakan apapun untuk mengangkat pedangnya sama sekali. Pedang ketiga telah jatuh, mengenai posisi perisai yang sama lagi. Kekuatan dua pedang berturut-turut langsung mengenai perisai Zeki. Bahkan kekuatan perisai kuat Xuan Yuseng tidak lagi mampu melawan dan terbelah menjadi 2. Perisainya rusak, tetapi kekuatan pedang masih ada, dan energi pedang yang kuat menghantam tubuh Xuan Yuseng. Untungnya, perisai tersebut menahan sebagian besar energi pedang, hanya menyisakan sebagian kecil kekuatannya. Meski mengenai Xuan Yuseng, itu hanya menggores pakaiannya dan tidak terlalu melukai Xuan Yuseng. Tapi itu juga memaksa Xuan Yu mundur beberapa langkah, yang sudah merupakan kerugian besar. Ye Chong memperhatikan dengan jelas dari samping. Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mungkinkah Xuan Yuseng tidak bisa mengalahkan iblis pedang anggur ini? Saya harus mengatakan bahwa keterampilan magis iblis pedang anggur ini memang kuat setelah diubah menjadi kondisi bertarung. Di sisi lain, Raja Bela Diri Hitam dengan bersemangat berteriak dan bertepuk tangan. Oke, asuh, bunuh mereka. Pada saat ini, Xuan Yuseng tidak menunjukkan kepanikan. Dia hanya menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu, maka aku tidak sopan, dan aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, Xuan Yuseng menyatukan jari-jarinya menjadi bentuk pedang, dan kemudian menunjuk ke arah langit. Dia melanjutkan,
saya telah menyimpan pedang ini selama 120 tahun. Dan hari ini pedang ini akhirnya akan menunjukkan keunggulannya. Setelah saya memasuki Taoisme ketika saya berusia 100 tahun dan menjadi seorang master, saya tidak pernah menggunakan ini pedang lagi. Di Zeki, Anda adalah orang pertama dalam 100 tahun yang memaksa saya menggunakan pedang ini. Ini adalah kehormatan Anda, pedang anggur iblis. Cukup menghina dan mencibir, saya akan melihatnya saja. Betapa kuatnya bisakah kamu menggunakan pedang yang telah kamu angkat selama 120 tahun. Xuan Yuseng mengabaikan iblis pedang anggur, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan berteriak dengan lembut, pedang keluar. Kemudian, dia melihat ledakan energi dari tubuhnya. Seberkas energi putih melesat langsung ke langit. Setelah energi sebenarnya hilang, pedang putih muncul di dalamnya. Pedang itu panjangnya 1 meter dan lebarnya 3 jari, bersinar dengan cahaya dingin, dan pantulan sinar matahari hampir menyilaukan. Segera setelah itu, pedang itu perlahan jatuh dan jatuh ke tangan Xuan Yuseng. Ye Chong tahu bahwa Xuan Yuseng akan menggunakan kekuatan aslinya. Pada saat ini, rambut Xuan Yuseng tergerai dan pakaiannya tertiup angin. Dia benar-benar tampak seperti dewa pedang yang berdiri di langit. Dia berteriak, "Lihatlah pedangnya." Saat dia mengatakan ini, Xuan Yuseng mengayunkan pedang panjangnya dan tiba-tiba menyerang dengan pedang, mengenai kepala iblis pedang anggur itu. Tampaknya gerakan Xuan Yuseng sangat lambat, namun nyatanya sangat cepat. Tanpa disadari, ia sudah mendekati puncak kepala iblis pedang anggur. Iblis pedang anggur tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menyerang dengan pedangnya. Dalam sekejap, 2 pedang, 1 merah dan 1 putih, bertabrakan dengan keras dengan suara bang. Setelah kekuatan besar yang dibawa oleh kedua pedang itu bertabrakan, lingkaran kekuatan segera terpancar ke segala arah. Mereka yang berdiri di dekatnya terpaksa mundur 2 langkah. Dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah akan terjatuh. Lingkaran pepohonan di kejauhan langsung terbelah menjadi 2 oleh gelombang kekuatan. Segera setelah itu, Xuan Yuseng menyerang dengan pedang keduanya, dan pedang anggur iblis juga menyerang dengan pedang keduanya. Tabrakan kekuatan yang kuat lainnya, namun, pedang iblis pedang anggur lebih cepat. Saat pedang kedua jatuh, pedang ketiga telah ditebas. Tapi pedang Xuan Yuseng lebih kuat. Pedang Jiu Sword Demon menghantam pedang Xuan Yuseng dengan keras. Pedang ini tidak membelah pedang Xuan Yuseng, namun guncangannya menyebabkan dia terbang mundur. Demon pedang anggur terbang beberapa meter sebelum berhenti. Ada rasa manis di mulutnya, dan darah mengalir keluar. Xuan Yuseng mengarahkan pedangnya ke pedang iblis anggur. Pedang iblis Jiu, sekarang kamu telah melihat betapa kuatnya itu. Jika kamu tidak ingin mati, mundur saja. Pedang anggur iblis menyeka darah dari mulutnya. Tapi mengungkapkan roh jahat yang berbahaya. Sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, itu adalah pedang yang telah diangkat selama 120 tahun, dan masih memiliki kekuatan. Dalam hal ini, saya akan menganggapnya serius. Ye Chong bingung, bertanya-tanya jika iblis pedang anggur ini sedang membual. Bukankah bentuk pertarungan ini adalah kemampuannya yang sebenarnya? Begitu iblis pedang anggur selesai berbicara, dia berteriak dengan keras, dan bola cahaya merah keluar dari seluruh tubuhnya. Di bawah lampu merah, Ye Chong samar-samar bisa melihat bahwa tubuh iblis pedang anggur mengembang lagi. Dalam beberapa detik, tubuh Liquor Sword Demon berlipat ganda lagi. Tingginya mencapai 3 meter, benar-benar berubah menjadi raksasa sungguhan. Dan pedang besar yang awalnya sangat panjang dan lebar, bahkan sedikit tidak terkoordinasi di tangannya, kini dipegang oleh pedang anggur iblis di tangannya, dan itu seperti pedang pendek yang dibuat khusus. Sosok besar dari iblis pedang anggur langsung menyelimuti Xuan Yuseng dalam bayangan. Ye Chong tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bentuk pertarungan iblis pedang anggur ini masih bisa berevolusi. Melihat kekuatan iblis pedang anggur meningkat lagi,
Suan Yuseng sedikit gelisah, tetapi saat ini dia sudah menunggangi seekor harimau dan tidak bisa turun. Jika dia tidak bergerak maju dan ingin mundur, dia akan dibunuh oleh Wine Sword Demon lebih cepat. Oleh karena itu, dia hanya bisa berjuang maju sekarang. Memikirkan hal ini, Suan Yuseng memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Kemudian, Suan Yuseng membalik pedang panjang di tangannya dan tiba-tiba menyerang iblis pedang anggur besar itu. Tapi kali ini, iblis pedang anggur tertawa menghina. Dia tidak bersembunyi atau menghindar, dia hanya mengangkat belati di tangannya. Ketika Suan Yuseng sudah dekat, iblis pedang anggur menebas Suan Yuseng dengan pedangnya. Pedang iblis pedang anggur terlihat biasa saja dan bersahaja, seperti memotong melon dan sayuran, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan oleh orang awam. Pada saat ini, Suan Yuseng dan Jiu Sword Demon ingin membandingkan, seperti bayi dan orang dewasa. Iblis pedang anggur besar tidak perlu bertahan sama sekali. Energi pedang besar yang dia tebas langsung menetralkan serangan Suan Yuseng. Suan Yuseng harus segera mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan pedang fatal dari Wine Sword Demon. Lalu hanya terdengar suara bang ketika pedang iblis pedang Jiu menghantam pedang Suan Yuseng. Seolah-olah bayangan pedang muncul di langit dan menembus secara vertikal ke tubuh Suan Yuseng. Suan Yuseng dibombardir oleh energi pedang yang sangat besar dan tidak dapat menahan pukulan kuat tersebut, sehingga dia jatuh ke tanah. Bahkan tanahnya hancur menjadi lubang besar yang dalam. Saya melihat iblis pedang anggur perlahan berjalan mendekati Suan Yuseng. Pada saat ini, Suan Yuseng baru saja terkena pedang dan tidak dapat melawan. Iblis pedang anggur mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkan ujung pedangnya ke arah Suan Yuseng, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir kepada Suan Yuseng. Ketika iblis pedang anggur hendak menusuk pedang mematikan itu, tiba-tiba cahaya pedang tajam berbentuk bulan sabit merah melintas dan mengenai leher iblis pedang anggur. Ye Chong lah yang mengambil tindakan. Iblis pedang anggur mendengus dingin, dan dengan jentikan tangannya, dia menghancurkan cahaya pedang Ye Chong. Iblis pedang anggur yang telah menjadi besar jelas kehilangan banyak alasan. Dia benar-benar menyerah pada Suan Yuseng yang sekarat dan menyerang Ye Chong. Saya melihatnya melompat hingga ketinggian lebih dari 10 meter, dan kemudian jatuh dengan keras, menghantam tanah dengan bang, mendarat tepat di depan Ye Chong. Segera setelah itu, pedang panjang besar di tangan iblis pedang anggur ditebang. Ye Chong tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia hanya bisa mundur untuk menghindari ketajamannya. Energi pedang dari demon pedang anggur melewati ujung hidung Ye Chong. Ye Chong bahkan merasakan perasaan sejuk. Namun, Ye Chong cukup cepat dan akhirnya berhasil lolos dari pukulan tersebut dan melarikan diri ke tempat yang aman. Detik berikutnya, Ye Chong juga melemparkan pedang tulang ikan ke udara, dan pedang tulang ikan juga meledak dengan cahaya merah. Adegan ini sepertinya familiar, bersambung.